Misalkan kita hitung line-nya dulu deh. Line-nya di sini ada berapa karakter? Di sini ada 12 karakter ya. 12 karakter hitung dari mana? B, U, D, I, spasi, B, E, L, A, C, A, L. Sini ada berapa nih? Ada 12 nih. Hitungnya dari mana? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahukah kamu bahwa Excel itu bisa dipelajari dengan mudah? Di sesi kali ini, kita akan masuk ke Excel Mastery. Kalau misalkan teman-teman udah mempelajari dari video sebelumnya, di sini kita akan coba recap the holistic pembelajaran dari Excel itu sendiri. Sesi kali ini kita akan fokus untuk bagaimana teman-teman mengenal dasar-dasar dari Excel. Semangatku adalah teman-teman tahu nih gunanya Excel itu untuk apa dan bagaimana sih sebenarnya mengutilize Excel itu sendiri. Ada beberapa hal yang akan teman-teman pelajari di sesi kali ini. Di antaranya kita akan mempelajari, pertama, kita akan ketahui interface dari Excel itu sendiri. Seperti apa? Yang kedua, kita akan mengenal data entry teknik di dalam Excel. Termasuk, teman-teman akan mempelajari bagaimana menyiapkan formatting, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui, dan apa yang akan teman-teman pelajari selama beberapa minggu ke depan. Jadi, aku akan bikin package pembelajaran Excel Mastery yang harapannya adalah teman-teman bisa mempelajari semuanya terkait Excel di satu package ini. Dan nggak lupa kita juga akan masuk ke hands-on project dari Excel Mastery itu sendiri. Nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Memulai materi kali ini, aku akan mengintroduce ke teman-teman kenapa kita harus mempelajari Excel itu sendiri. Pada dasarnya, sebenarnya ketika teman-teman mempelajari Excel, hampir 89% perusahaan di dunia itu menggunakan Excel. Mau teman-teman kerjanya kayak di digital marketing, ataupun di data, ataupun di accounting dan sebagainya, pasti menggunakan Excel. Kecuali teman-teman kerjanya di pabrik. Even di pabrik sekalipun, ada teman-teman planning kan, yang planning produksi itu sendiri, itu juga menggunakan Excel. Jadi artinya apa? Excel ini adalah mandatory yang harus teman-teman ketahui ketika di pekerjaan. Ataupun kalau misalkan di perkuliahan. Kuliahan mungkin kalau misalkan mau analisis data, kita mungkin ada bantuan kayak SPSS, Minitab, dan sebagainya. Tapi Excel juga membantu membuat formatting datanya agar lebih eye-catching dan sebagainya. Dan menurut survei juga membuktikan bahwa ketika teman-teman mahir di Excel, itu bisa meningkatkan salary teman-teman loh. Jika teman-teman udah memahami konsep holistik dari Excel itu sendiri. So, di sesi kali ini aku akan bikin 8 journey yang akan teman-teman pelajari dari basic sampai advance gitu ya. Dan fun fact-nya adalah Excel users itu bisa men-save rata-rata 2 jam per hari dengan keyboard shortcut yang tepat. Ini highlight fun fact di awal, karena memang di sesi kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang sangatlah basic buat teman-teman ketahui. Apa aja sih yang kita pelajari di 8 journey itu? 8 journey ini kalau aku pecah jadi 8, ini aku coba susun sendiri. Jadi aku meramu materi-materi apa aja sih yang sebenarnya itu cocok buat orang yang baru pertama kali mengenal Excel sekalipun, sampai dia bisa menggunakan Excel sampai mengutilize-nya Excel itu sendiri. Pertama di sesi 1 itu aku akan bahas dari sisi fundamental, setup dan workspace-nya. Teman-teman akan mempelajari dari sisi interface, shortcut, dan formatting di dalam Excel. Yang kedua, kita akan mempelajari formula and function essentials. Kita akan mengenal dari cell reference. Beberapa formula kita akan pelajari, walaupun mungkin ada sebagian teman-teman udah mengetahui formulanya, tapi kita coba encourage pembelajaran lagi ini terkait formulanya. Dan bagaimana melakukan error handling. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke data management and organization, gimana kita akan men-sort, filtering, cleaning, sampai conditional formatting. Keempat, kita akan masuk ke lookup function and data connection.
di mana teman-teman akan masuk ke VLOOKUP, index match, XLOOKUP, HLOOKUP, data relationship, and so on. Dan kelima, kita akan masuk ke charts and data visualization. Ini adalah part yang seru menurutku, karena di sini teman-teman akan membuat sebuah visualisasi. Sebaik-baiknya data adalah bagaimana kita bisa menvisualkan data tersebut sehingga audiens memahami konteks dari data yang kita miliki. Betul? Keenam, kita akan mempelajari pivot tables and data analysis, di mana kita akan coba buat dynamic analysis, slicer, and business intelligence menggunakan pivot table. Apalagi di-integrate dengan visualisasi gitu ya. Itu akan lebih menarik lagi. Teman-teman bisa nge-create like a dashboard gitu ya. Dan itu bisa digunakan oleh banyak orang. Apalagi sekarang udah ada Excel yang online. Jadi teman-teman buat online, orang bisa akses di mana aja, dan visualisasinya itu bisa jadi dashboard itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan masuk ke advanced function yang perlu teman-teman ketahui. Aku nggak akan bahas semua function yang ada di Excel, karena aku akan memilih function-function mana yang memang mandatory harus teman-teman ketahui. Kalau yang nggak mandatory, teman-teman bisa explore lagi ya. Karena kalau misalkan mandatory ini aku harap ini yang semua umumnya dipakai oleh banyak orang. Jadi aku akan pilih beberapa function yang advance yang bisa digunakan. Termasuk automation. Nanti ntar gimana sih cara automate di dalam Excel sendiri. Dan yang terakhir sebagai penutup di Excel Mastery di sesi ke-8 itu kita akan mempelajari professional reporting and best practice-nya seperti apa. Nanti aku akan share ke teman-teman ketika aku terjun di Excel tuh apa sih yang menjadi best practice-nya aku, dan teman-teman bisa menggunakannya juga. Ya, kita belajar bareng-bareng di sini, kita kosongkan gelas, kita explore semuanya. Oke, kita mulai dari fundamental setup workspace. Di fundamental setup workspace, di sini teman-teman akan mempelajari Excel interface yang bikin produktif. Nah, interface Excel itu seperti apa aja sih? Habis itu kita akan memahami keyboard shortcut untuk mempercepat proses teman-teman menggali analisa dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke data entry teknik yang mengefisienkan teman-teman menganalisis. Keempat, professional formatting yang impressive. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Oke, sebelum mulai, aku mau asking dulu nih ke teman-teman. Teman-teman udah sejauh mana sih terkait pemahaman dengan Excel? Boleh spill nggak di kolom komen gitu ya, di drop. Teman-teman tuh masuknya mana nih? Apakah never use? Ya, belum pernah gunain Excel? Boleh komen di komen ya. Terus basic user, mungkin teman-teman udah bisa input data. Simple sub mungkin udah pernah nyoba gitu ya. Tapi sering banget stuck gitu ya. Ini rumusnya apa ya? Ini cara menggunakannya agar Excel ini jadi powerful apa ya? Nah, boleh juga di drop. Sharing juga pengalaman teman-teman, biar aku juga tahu nih. Nanti ntar aku mau bawa Enstat kita mau kemana gitu ya. Terus habis itu intermediate, mungkin ada udah tahu VLOOKUP, HLOOKUP ya. Terus pivot table ya secara basic udah tahu, conditional formatting, visualisasi juga udah tahu gitu dan sebagainya. Boleh juga di-sharing pengalaman teman-teman seperti apa. Ataupun kalau misalkan teman-teman punya basic yang udah jauh lebih tinggi lagi di advance, udah di complex formula, macros gitu ya, terus dashboard creation udah teman-teman buat, it's okay. Kita belajar bareng-bareng ya di sini. Kita nggak no judgment zone di sini. Semua level welcome untuk di sesi kali ini. Dan kita bakal start from zero. Jadi kita akan masuk ke foundation yang solid untuk teman-teman punya foundation yang oke ketika menggunakan Excel. So dengan pasti kita kosongkan gelas bareng-bareng. Ya, bagi yang udah mahir, kita kosongkan gelas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng di sini. Tapi yang masih formula itu is okay. Yang bagi pemula kita bisa belajar juga di sesi kali ini. Outputnya adalah semua bisa menggunakan Excel, dan harapanku adalah teman-teman bisa mengutilize Excel itu sendiri kan. Karena menurutku ketika teman-teman bisa menggunakan Excel itu sangatlah powerful buat teman-teman ketika di dunia pekerjaan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke deep dive dari sesi kita di Fundamental and Setup Workspace itu sendiri. Output dari Fundamental and Setup Workspace itu kita akan men-set up Excel Workspace yang profesional dan efisien. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan teman-teman tahu isi dari platform itu sendiri. Platformnya itu Excel-nya itu sendiri. Di dalam Excel itu ada interface. Interface yang teman-teman bisa perhatikan ada di sini. Ini adalah bentuk interface.
Di dalam Excel itu ada yang namanya ribbon. Ya, ribbon itu ada home, insert, draw, back layout, formula, sampai view. Gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada makros, nanti ntar ada makros juga gitu sebagainya. Terus ada name box ya di sini. Nah, terus yang ketiga ada formula bar di sini. Ya, terus ada table sheet lah ya di sini. Terus ada workbook ya, nama booknya. Terus ada quick gitu ya, quick di sini buat kalau misalkan teman-teman mau memilih beberapa tools yang mau digunakan lebih sering, itu bisa dimasukin di sini. Seperti itu. Itu dari sisi interface. Sekarang kita masuk ke sisi dari shortcut yang mungkin sebagian orang udah tahu, tapi yang bagi pemula kan pasti jarang yang tahu ya. Ada shortcut yang harus teman-teman ketahui dan esensial. Basic operation pasti semua udah pernah gunakan. Kayak Ctrl+C itu copy, Ctrl+V paste, X cut, Z undo, Y redo. Gitu ya. Pasti udah pada tahu lah ya di sini. Terus ada selection and navigation. Teman-teman bisa men-select all data dengan Ctrl+A ya. Atau select all row dengan shift space. Ketik shift and space gitu ya. Atau mau edit cell dengan F2, atau mau cancel juga dengan klik escape gitu. Dan kalau misalkan mau navigation, teman-teman bisa menggunakan Ctrl+J. Jadi nanti teman-teman bisa pergi ke specific cell yang mau teman-teman tuju. Dan kalau dari sisi formatting, itu kita bisa ubah jadi bold dengan Ctrl+B, italic dengan Ctrl+I, underline dengan Ctrl+U, terus format cell dengan Ctrl+1 gitu ya. Nanti kita akan masuk juga nih di use case pertama. Tanpa menggunakan mouse sekaligus, teman-teman mengenal dari environment Excel di basicnya itu sendiri. Bagi teman-teman yang pengguna MacBook, don't worry, harap Ctrl diganti command ya. Karena penggunaannya berbeda antara yang OS-nya Windows dengan OS-nya yang ada di MacBook itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke next slide-nya dari sisi worksheet organization dalam formatting. Ini sering banget dilewati oleh banyak user Excel. Walaupun sebenarnya ini nggak mandatory dilakukan. Ini adalah optional lah ya, ketika teman-teman merapikan data di dalam Excel. Tapi seenggaknya aku harus sharing ini ke teman-teman. Aku udah ngasih tahu bahwa ini salah satu part yang perlu teman-teman ketahui ketika mengolah data di Excel. Ketika teman-teman menggunakan Excel, teman-teman harus membagi datanya itu, bukan membagi data ya, membagi part itu menjadi 4 bagian. Nah, walaupun ini nggak harus dilakukan ya, tapi teman-teman harus tahu. Kenapa harus dibagi 4? Ini mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis ataupun melihat struktural dari data itu sendiri. Pertama itu harus ada raw data. Raw data itu berisikan original data dan tidak boleh dimodifikasi. Biasanya kalau misalkan aku menggunakan Excel, aku biasanya nge-lock si sheet itu. Jadi orang-orang nggak boleh ganti data raw data. Karena kalau misalkan mengganti raw data itu ada possibility ada yang mengadjustment kan, gitu kan. Dan hasil dari dashboard itu akan bergerak terus seperti itu. Terus analisis. Nah, analisis adalah data yang aku copy dari raw data, aku pindahkan ke analisis. Namun di dalam analisis ini ada banyak calculation sama manipulation ya aku lakukan, gitu ya. Kayak misalkan mau hitung usia dihitung dari tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir, let's say seperti itu. Ataupun mau manipulasi misalkan aku mau menghapus spasi di dalam nama gitu ya. Jadi namanya nggak ada spasi, itu juga bisa dilakukan dengan melakukan substitusi gitu ya. Nanti ntar aku substitute yang ada spasinya, misalkan ada nama Andi gitu ya, Andi Pratama gitu ya. Nah, si Andi Pratama ini aku nggak mau nih ada spasinya gitu ya. Nih, ini kan ada spasi nih. Nah, hilangin spasinya gimana? Aku bisa pakai substitute ya. Substitute, terus aku ambil yang mau di substitute apa? Seperti itu. Yang ketiga adalah dashboard.
itu adalah summary dan visualisasi. Biasanya ini udah dalam bentuk grafik-grafik ataupun bisa dalam bentuk pivot gitu ya. Dua hal itulah bisa dipilih. Habis itu ada lookup table. Ini biasanya kalau misalkan teman-teman punya database TC kode-kode kayak CA01 ya. Di CA01 tuh ditulis nih di raw data. Tapi teman-teman nggak tahu nih CA01 itu apa sebenarnya. Nah, teman-teman bisa nge-lookup ke table lookup tablenya di sheet berbeda, sedangkan yang artinya CA01 adalah California, misalkan kayak gitu. Ya, jadi punya arti masing-masing kan, gitu. Nah, itu sebagai referensi data aja sih sebenarnya di lookup table. Biasanya teman-teman pastikan ketika menggunakan data ini warnanya dibeda-bedain. Walaupun ini nggak wajib, tapi teman-teman harus tahu, misalkan raw data teman-teman warnain hijau, analisis teman-teman warnain biru, dashboard warnain oranye, terus lookup table warnain ungu. Kenapa harus dibuat kayak gitu? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk visual. Ketika teman-teman mewarnai datanya, nggak warnai data ya, warnai sheet, itu akan mempermudah teman-teman mencari konteks dari data itu sendiri. Seperti itu. Ini sebagai apa ya? Bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi ini anjuran aja dari aku buat teman-teman. Tapi nanti ntar di lapangannya teman-teman lebih mudahnya kayak gimana, itu teman-teman bisa sesuaikan. Tapi aku menyarankan ini agar teman-teman bisa mengorganize worksheet teman-teman tuh jadi lebih oke lagi, terformatting, dan bisa dipahami oleh teman-teman sendiri. Karena kan kita kan kadang-kadang lupa nih, oh ini analisa tadi di mana ya naruhnya? Oh, apakah di sheet ini? Sheet kita kan harus bikin banyak sheet kan, sheet A, B, C, D, Z, A, dan seterusnya. Nyari kenapa 2 tambah 3 itu sama dengan 5 gitu. Kita cari tuh di masing-masing sheet. Kan agak PR ya gitu. That's why penting gitu banget untuk menggunakan beda warna, terus menamai sheet-nya sesuai kebutuhan. Dan workflow tipnya, awali selalu dengan raw data. Raw data yang teman-teman harus terprotected ya. Jadi kalau nggak terproteksi, takutnya ya, quote unquote, analisis berubah, dashboard berubah, dan teman-teman nggak di-trusted gitu ya. Kok datanya bergerak mulu sih gitu ya, dan seterusnya. Dan copy datanya ke analisis sheet. Nah, jadi raw data itu dibiarkan terkunci, tapi data itu jangan dikonekin dari raw data, tapi kita nggak copy dulu raw data, pindahin ke analisis sheet, baru kita lakukan manipulasi. Ini menjaga agar teman-teman datanya itu tetap safe gitu ya, dan aman untuk dijaga lah gitu ya. Dan arti datanya itu benar-benar original seperti itu. Nah, ini dari sisi worksheet gitu ya. Nggak cuma ini, termasuk kalau kita teman-teman mau punya background Excel yang profesional, teman-teman juga harus memperhatikan formatting. Formatting bukan salah satu yang penting dalam Excel, tapi itu membantu teman-teman dalam menganalisisnya agar audiens itu lebih mudah mencerna Excel-nya teman-teman sendiri. Biasanya kalau aku ya, kalau misalkan mau sharing ke orang gitu ya terkait Excel, biasa aku rapi-rapiin dulu tuh, kayak susunannya, kolom-kolom yang dipakai, terus nama-nama kolomnya, termasuk sheet-sheet yang aku gunakan tuh nggak semuanya aku tampilkan. Ada beberapa sheet yang mungkin aku kunci biar ketika orang buka linknya itu nggak bisa bisa akses tapi nggak bisa ngedit datanya. Jadi aku mau tetap datanya itu original sesuai yang aku lihat pertama kali. Karena menurutku bukan hanya itu saja dari sisi data, tapi juga kita dari sisi formatting. Karena konsistensi adalah suatu hal yang penting. Seperti kayak font itu aku perhatiin banget, font, colors gitu ya, terus spacing antar paragrafnya juga aku penting. Terus less is more, jadi jangan terlalu banyak formatting yang teman-teman gunakan kayak warna-warni lah, apalah gitu ya. Fokus dari konteks dari data itu sendiri, biar orang audiens itu mudah ngebacanya. Terus teman-teman juga bisa memperhatikan hierarki methods-nya. Jadi kayak kalau misalkan di dalam teks itu ada headers. Kalau misalkan teman-teman pernah mempelajari dari HTML gitu ya, ada headers, ada subheader, ada body gitu ya. Ini sama. Headers biasanya teman-teman pastikan tulisannya gede.
Subheader agak kecil dikit, terus body itu konteks datanya gitu. Nah, misalkan header itu pakai bold, subheader pakai bold juga, tapi fontnya agak sedikit kecil. Kalau misalkan header fontnya 20, subheader mungkin 16. Terus di data baru yaitu 12 lah gitu dan sebagainya, itu teman bisa atur. Termasuk dari sisi bisnis konteks. Nah, bisnis konteks teman-teman gunakan warna-warna yang profesional gitu ya. Terus appropriate font juga nih dipastikan. Nah, ini contoh-contoh ya, bukan sesuatu standar, tapi aku suggestion aja ke teman-teman. Dari sisi font standar itu biasanya dari sisi body text-nya itu 11 pt, headers itu 12-14 pt, terus di bold, terus ada alt option itu biasanya Arial atau Sego UI gitu ya. Hindari untuk menggunakan Comic Sans sama fancy font ya, tulisan aneh-aneh lah, kayak misalkan kayak gini. Nah kan fancy-nya agak alay gitu ya, nggak alay sih sebenarnya, lebih kayak estetik lah gitu. Habis itu number format juga penting. Dari sisi currency pastikan teman-teman ada ya satuan currency-nya apa, USD kah, rupiah kah, atau apa. Terus percentage, kalau percentage pastikan ada tanda. Terus ada dates juga formatnya teman-teman sesuaikan. Kalau di luar mungkin MM, DD, YYY gitu. Tapi kalau di kita mungkin DD, MM, YYY gitu. Bebas. Sesuai konteks dari reportingnya teman-teman. Terus kalau misalkan ada large number, misalkan teman-teman ada dalam satuan triliun, satuan ribu gitu, bisa teman-teman singkat. Kalau ribu jadi K. Terus kalau triliun jadi apa? T misalkan. Terus kalau juta JT gitu, apalagi dan seterusnya, miliar jadi M dan seterusnya, misalnya teman sesuaikan. Terus border usage, nah biasanya kalau header itu pasti ada border di bawahnya. Terus ada total biasanya ada top header. Jadi pernah nggak sih lihat kayak di sini header ya, contoh nih nama kolomnya adalah nama gitu ya. Nah, biasanya nama tuh nanti ada garis ininya di sini. Ataupun kalau misalkan di sini ada income ya, kolom income. Oke, ini ada border, terus di sini ada total. Nah, totalnya tuh biasanya ada border lagi nih. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Terus section juga boleh. Terus ada table yang terpisah juga bisa ditambahkan border. Seperti itu. Nah, di dalam Excel maupun di environment Microsoft itu ada Painter. Painter ngebantu buat teman-teman untuk ngeformatting di multiple selection tanpa mengaturnya secara manual. Nah, itu teman-teman bisa gunakan. Nah, ini contoh bad formatting kayak gini. Ini good formatting kayak gini. Beda ya. Ini header ada garis lainnya nih, ada garis border, terus ada name. Ini dari sisinya satu bold, jangan terlalu ini dikudein lah, warnanya berbeda lah, ini ungu, terus ada apa namanya warna-warni kuning lah, jadi kayak orang tuh overreaction dengan konteks dari visualisasi itu sendiri, seperti itu. Oke. Nggak usah lama lagi, sekarang kita coba lihat dari sisi exercise-nya seperti apa. Kita bahas lebih detail ya, konsep dari Excel itu sendiri. Yuk kita coba lihat dari Excel, yuk. Oke, sekarang kita ada di halaman Excel di week 39. Dan di sesi kali ini kita akan mempelajari Excel dari 0. Nah, teman-teman, di sesi pertama kita masuk ke Fundamental and Setup Workspace. Apa aja yang akan teman-teman kerjakan? Ada 3 use case. Pertama, teman-teman akan kenalan dengan Excel secara garis besar. 2, mengenal autofill and data entry. Ketiga, kita akan masuk ke mini formula and create email. Dan mari kita coba di sesi kali ini. Pernah nggak sih kita baru pertama kali lihat tampilan Excel? Siapa yang baru pertama kali bolehlah lambaikan tangan gitu ya, atau boleh drop di komen juga. Saya baru pertama kali lihat Excel, it's okay. Tenang, kita akan mempelajari dari awal. Nah, di dalam Excel itu ada beberapa part. Pertama nih ribbon. Di sini ada home,
Kita insert, row, pack layout, formula, data, dan seterusnya. Terus di sini tuh ada quick access, ya, quick access yang bisa teman pilih. Di sini ada kayak print, spelling, dan seterusnya. Ini teman-teman mau isi apa nih komennya, teman-teman bisa atur. Termasuk kalau misalkan mau atur setting-setting dan sebagainya juga bisa disesuaikan ya. Di dalam Excel tuh banyak banget bisa teman-teman sesuaikan. Secara fungsi aku nggak akan bahas semuanya karena aku mau bahas yang mandatory harus di teman-teman ketahui saja. Jadi aku akan coba masuk ke case per case-nya. Di case 1, nah kita akan mengenal dari Excel secara garis besar. Kita baca dulu tasknya ya. Buka Excel, ini kita udah buka Excel, dan mari latihan shortcut dengan navigasi di Excel. Masih ingat cara navigasi di Excel? Shortcutnya apa? Kita menggunakan Ctrl plus G, ya. Nah, nanti ntar teman-teman muncul kayak gini, ya. Ini Ctrl G, Ctrl G. Nah, teman-teman mau pindahin kemana? Ke B10. Nah, itu dia langsung pindah ke B10 ya. Jadi misalkan tadi aku di sini kan, terus aku Ctrl G lagi, terus aku pindah ke B10. Oke, ini kita ke B10. Nah, oke, seperti itu. Coba lagi, coba ya. Lakukan lagi. Coba ke B10. Nah, gitu. Jadi walaupun teman-teman ada nyasar di mana gitu ya. Misalkan kita mau pindah ke B10, ya kita tinggal atur aja B10. Nah, itu kita udah di B10. Nah, setelah itu kita tulis hello world. Oke. Dan kita klik shift space dan Ctrl B. Once kita klik shift space, itu kan kita mengambil data satu row dari keseluruhan row nomor 10. Oke ya. Nah, terus aku klik Ctrl B kan, jadi kita mau ngebold. Nah, ini yang ada di row 10 akan jadi bold semua kan. Tuh, lihat, perhatikan. Ya, gitu. Nah, sini. Seperti itu ya. Termasuk satu hal yang harus teman ketahui ya, di dalam Excel tuh ada beberapa formatting yang menarik. Contoh, misalkan aku mau bikin nama, pernah nggak sih kita nama kayak gini? Terus usia, ya gitu ya. Jadi nggak rapi kan, biasanya kita bikin kayak gini kan. Pernah nggak? Masih ingat nggak kayak gini? Nah, gitu. Dan gitu, terus usia, spasi. Kita pakai spasi sampai habis, nah kayak gitu. Dan ini nggak rata kan. Sebenarnya ada cara alternatif loh. Ini aku sekalian ini adalah lembaran kertas putih kita, jadi aku coba kita explore juga nih dari sisi formatting. Misalkan let's say kita ada nama dan usia kayak gini ya. Kita bisa lanjutkan dari sisi formatting, kita custom ya. Terus yang bisa kita gunakan adalah yang ini. Habis itu ini. Nah, jadi dia benar-benar ada di pojok. Mau teman-teman nanti ntar geser ya. Tuh. Ya, nanti kan. Misalnya teman-teman bisa namanya Eko, misalnya 24. Seperti itu. Kayak gini. Ini bisa kalau misalkan teman-teman mau bikin form yang menarik dan sebagainya. Termasuk kalau misalkan mau ribuan. Nah, ribuan cara ngubah jadi K gimana caranya? Ayo, masih ingat? Bisa dari sisi number. Ini teman-teman mau kasih separator boleh, ataupun dari sisi currency mau ngubah dalam bentuk currency, ya itu bisa. Atau mau ubah jadi K, caranya gimana? Kita coba lihat sini. Ada nggak contoh K di sini? Nggak ada ya. Di sini kita bisa atur dari sisi penulisan. Kalau misalnya teman perhatikan, sini kan ada kayak gini. Ada RP, hashtag, koma, hashtag 0. Let's say kita tambahin titik di sini. Gitu ya. Terus kita tambahin K. Nah, jadi di sini 1,0K. Kenapa 1,0K? Karena memang di sini kan ada sisa nolnya. Kalau misalkan jadi 10.000, nah 10,5. Kalau misalkan 15.000, 15,0. Oke, gitu ya.
cara nge-formatting di dalam Excel. Teman-teman bisa main di sini nih. Ini banyak banget tools-tools yang bisa teman-teman gunakan. Apalagi ini ada misalkan Painter di sini. Jadi Painter yang misalkan aku udah buat kayak ini nih. Aku pengen misalkan di sini ada nama salary gitu ya. Tapi salary kan formatnya beda nih. Main di atas nih aku pindahin ya. Salary ini naikin ke sini. Nah, caranya aku tinggal copy ini, aku pindahin ke sini. Dah, gitu. Jadi aku nggak harus ngeklik di custom terus setting, tapi aku tinggal klik Painter di sini terus dipindahin ke sini. Seperti itu. Itu bisa teman-teman lakukan. Terus kalau mau ganti font, itu juga tinggal diklik di sini. Ya, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Pastikan jangan terlalu aneh-aneh lah ya. Termasuk kalau misalkan ganti warna, tinggal klik di sini. Kalau di sini warna background ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau di sini terus mau ada backgroundnya, nah ini warna background. Nah di sini adalah warna font. Ya. Gitu. Ini warna putih ya. Terus kalau mau bikin ini border juga gini. Contohnya. Habis itu kalau misalkan fontnya mau rata kanan, rata kiri dan sebagainya itu teman-teman bisa atur di sini. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita pelajari kan kita pakai Ctrl+B buat ngeboldin. Teman-teman juga bisa klik dari sisi sini sih. Kalau misalkan mau diklik, ya ini tuh, aku ngeklik. Di sini ada kayak bold, italic, underline dan seterusnya. Bisa teman-teman aja sesuai ini. Masuk kayak double underline juga bisa tuh. Ini kan ada double. Nah, buat ngembalikin ke posisi awal, kita bisa Ctrl+C itu undo, atau bisa teman-teman klik di sini. Ini undo. Ya. Nah, kalau mau ini balikin redo juga di sini. Gitu ya. Terus ngegabungin beberapa sel, misalkan di sini ada. Ini kan ada B sama C nih, kolom B sama C. Ini gabungin jadi satu, itu bisa kasih merge. Ya, nanti dari sini ini merge jadi satu. Ini jadi satu ya. Dia menggabungkan antara kolom B sama kolom C. Ini aku coba explore ya di sini ya, di home dulu. Terus ada sort, nanti kita bahas in detail, design extension. Nah, ini mau ubah font urut ininya. Nah, contoh ya, nih. Nah, ekornya miring. Tuh, ekornya kayak gini. Atau ekornya kayak gini. Atau ekornya gini. Nah, teman-teman bisa milih. Atau gini. Nah, itu juga bisa. Teman-teman bisa atur format alignment-nya mau seperti apa. Atau ya, kayak kebalikan ke normal aja lah gitu ya, misalkan. Nah, teman-teman bisa atur ya. Oke, gini ini lebih ke sini ya. Wait. Sekarang kita mau kembalikan ke ini. Nah, ini balik ke normal. Itu. Dan teman-teman bisa atur ya dari sisi font. Terus nah ini ada warp text. Warp text itu buat kayak gini ya. Ini kan contoh nih tulisannya nggak ke bawah kan. Nah mau kayak gini bisa. Atau mau misalkan kayak gini juga bisa. Nah itu bedanya gitu ya. Terus di sisi insert di sini ada pivot table. Nanti kita bahas lebih sendiri. Shape ini juga kita akan bahas secara terpisah gitu ya. Terus ada draw ini buat coret-coret. Terus back layout itu kan nanti kita juga gak banyak kecimpung ke sana. Page layout itu buat gunanya kalau misalkan teman-teman mau print dan sebagainya itu atur di page layout. Dari sisi formula nanti kita akan bahas lagi detail. Di sisi data juga kita akan bahas lebih detail di sesi selanjutnya. Review, view juga tuh. Nah, view juga ada di sini. Ya, gitu. Oke, itu dari sesi case 1. Sekarang penasaran nggak sih masuk ke case 2-nya ngapain? Ya. Di case 2 kita akan masuk ke proses data entry dan autofill. Oh iya, teman-teman punya data kayak gini. Aku minta deh ke teman-teman, coba dong rapiin gitu ya. Rapiinnya jadi lebih oke, jangan lebih jadi jelek ya gitu. Ini kata kuncinya. Apa yang akan teman-teman lakukan untuk merapikannya? Pertama, kita akan mencoba autofill. Employee ID. Teman-teman bisa misalkan ngisi MP001, MP002, MP003. Untuk 3 data, is oke. Tapi bayangkan kalau ada 1 juta data. Gembor dong. Kita bisa langsung kayak gini, terus kita gitu. Nanti ntar dia langsung jadi kayak gini. Lebih cepat, lebih efisien kan? Teman-teman gak harus namanya tuh kayak ngetik one by one. Oke, PR banget. Caranya gimana? Aku ulang lagi ya. Ini aku undo.
Teman-teman tinggal klik yang di sini. Ya, ini kan bentuknya, lihat lihat kursornya ya. Kursornya warnanya putih. Terus ketika di sini aku warnanya agak hitam di sini. Dia agak ngemojok. Tinggal klik 2 kali. Eh, Double klik dari kursornya teman-teman. Tak tak. Ya gitu. Jadi dia akan seperti ini. Itu proses autofill. Sekarang kita coba masuk ke gimana merapikan data ini. Teman-teman bisa gunakan namanya table di sini buat ngerapin data. Langsung jadi rapi. Dan di table itu teman-teman bisa atur lagi lebih menarik. Misalkan yang atasnya warna hitam. Atau teman-teman mau ubah jadi kayak gini. Mana yang teman-teman lebih suka? Bisa pilih ya. Biasanya kalau aku sederhana aja sih, kayak gini aja. Gitu ya. Pada akhirnya sebenarnya teman-teman bisa atur sih formattingnya. Kalau misalkan di MacBook itu terbatas, karena kebetulan aku pakai Mac, jadi agak terbatas buat ngedesain dari tabelnya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau atur ininya, ini juga bisa atur secara manual, cuman kayak agak text time banget, karena kan kita mempermudah hidup, jangan mempersulit. Jadi kalau misalkan kayak gini kan jadi mempersulit. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba buat list dan list di sini. Caranya teman-teman pindah ke data, terus ini ada data validation. Nah, data validationnya teman-teman input di dalam bentuk list. Ingat, list di sini kita select aja. Tara, bisa nggak kayak gini? Ini aku coba trial dulu ya. Oke. Kalau udah, oke. Nanti langsung muncul kayak gini. Bisa nggak kalau aku ngisinya ngarang? Bisa. IT bisa. Ngarang juga bisa kan? Nah, kenapa bisa? Ini bisa aku atur lagi nih di data validation supaya ketika diisi itu nggak boleh aneh-aneh. Jadi kita bikin error. Ada invalid data. Data yang kamu masukkan salah, misalkan di sini. Terus show input message coba bisa nggak dia? Kan kayak gini kan. Oke, di sini juga sama ya. Di sini misalkan aku mau ngisi, wah masih bisa ternyata. Tidak secanggih itu ternyata di Mac. It's okay. Nah, oh ya, di sini muncul ya. Data validation error di sini. Oke, tadi agak isu kita mau ngesettingnya gitu ya. Tapi secara so far, ketika teman-teman nanti punya data, itu bisa menggunakan data validation buat ngecek apakah datanya udah sesuai atau belum. Seperti itu. Nah, ini contohnya udah sesuai, jadi dia nggak muncul error. Nah, di data validation itu kita bisa atur nih sebenarnya konteks-konteks yang bisa di input. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di luar dari inputan itu, dia akan nggak bisa terinput. Seperti itu. Oke, di sini contoh-contohnya ya. Termasuk kita bisa tambahin input message juga. Oke, ini dari sisi list di sini. Nah, kita juga bisa lakukan yang sama untuk yang di sini. Tapi kita buat data validation-nya untuk list juga, tulisannya tapi aktif, inaktif, inaktif, terus koma aktif. Nah, bentar, di sini karena aku pemisahnya ini aku ganti titik koma. Nah, oke, ini aktif semua ya. Tak seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa bikin kayak gini. Nanti ntar kalau kitanya orang mau ngisi, dia tinggal klik aja di sini. Seperti itu. Terus dari sisi salary mau kita sesuaikan formattingnya. Caranya kita klik di sini, terus kita kasih accounting aja. Tara. Nah, jadi
Terus dari hire date, kita mau sesuai kebutuhan kita bisa atur date-nya. Misalkan mau jadi format apa date-nya. Kayak gini, bisa. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa atur. Pastikan teman-teman sesuai kebutuhan ya, dari sisi konteks data yang dibutuhkan sama formatting datanya. Kita jangan sampai data yang digunakan tuh nggak mismatch. Termasuk kalau misalkan yang ini ya, list ini kan tadi kita listnya langsung di sini. Biasanya tuh kalau aku biasanya pindahin ke sini dulu datanya, terus aku klik data, aku hapus duplikatnya dulu nih. Nah, biar benar-benar yang unik aja. Nah, baru yang di sini baru aku lakukan data validation. Data validation aku select di sini, tapi nah gitu. Nah, jadi sama, cuman di sini lebih nanti ntar coba teman-teman perhatikan. Kalau tadi kan ketika diklik XR-nya dia naik dan sebagainya. Kalau ini kan dia sesuai kebutuhan kan, gitu. Benar-benar yang unik aja. Seperti itu. Oke, itu dari sisi use case 2. Sekarang kita masuk ke case ketiga agar lebih seru lagi. Aku copy dulu datanya dari case 3 yang memakai dari case 2, aku ambil datanya dulu di sini. Nah, di sini ya. Oke, terus kita hilangkan data validation-nya dulu. Sini. Kita abaikan. Kita pilih ini. Oke. 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 Ya, nggak ada error ya. Sekarang kita akan coba bikin satu use case lagi. Jadi kita akan kenalan dari mini formula di Excel. Teman-teman di challenge untuk buat email dan kategori gaji berdasarkan entry mid, senior sama entry dengan kategori berikut. Ya. Sekarang kita mulai dari email dulu deh. Email dibentuk dari nama depan sama nama belakang. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau 3 gimana caranya? Ada 3 nama, berarti kan Ahmad.pratama@ apa gitu ya. Sekarang coba kita buat. Pertama kita ambil first name dulu. Ya, first name. First name gimana caranya? Teman-teman bisa pakai apa? Left. Misalkan contoh ya, ini aku left ambil 5. Nah, di sini udah sesuai ya. Ahmad, Eko, Yudi dan seterusnya. Tapi nggak sesuai nih, ada W, ini ada Hendra-nya kepotong, Bambangnya kepotong jadi Bamba. Dan seterusnya. Berarti yang diganti yang number of karakternya. Number of karakter kita lakukan dengan find. Yang mau kita cari adalah spasi. Kalau misalnya teman perhatikan, nama pertama dengan nama tengah itu selalu dipisahkan dengan spasi. Berarti kita find spasi, gitu ya. Di dalam konteks dari teksnya itu sendiri, kita ambil di sini. Terus ini nggak usah, terus tutup. Nah, kayak gini. Semuanya ambil ya. Ahmad, Siti, Budi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita ambil last name. Last name-nya gimana nih? Nah, ini agak PR nih kalau misalkan ada 3 nama. Aku biasanya pakai cara gampangnya sih sebenarnya nih. Substitute, ya. Kita substitute. Aku biasanya ya, ini cara serunya. Ini diganti dengan yang spasinya tuh aku ganti, terus ada new tag-nya rep. Ininya aku ganti 100 kali. Nah, teman-teman perhatiin ya. Jadi aku bikin spasi-spasi ya, nih. Jadi Ahmad di spasi yang awalnya spasinya cuma 1, aku bikin spasinya 100. Rep itu repetisi gitu ya. Nih jadi 100. Terus Rizky ke Pratama jadi 100. Siti Nurhaliza, sini kan ada spasinya 1 nih, ganti jadi 100. Budi jadi 100 dan seterusnya. Nah,
Dari sini baru aku main dari sisi left. Ya, leftnya. Right. Ngambil dari kanan. Tapi aku batasin ininya 100. Nah, udah ngambil yang terakhir semua kan? Ya, sama ya. Tuh. Terus, ini kan ada spasinya banyak nih. Ya, spasinya ada 100. Kalau misalnya kita hitung dari sisi karakter aja. eh Len ya, di sini. Nah, di sini ada 100 nih, ada 100 karakter. Jadi terlalu banyak. Spasinya mau aku hapus. Nah, aku bisa pakai trim. Nah, gitu. Coba kan? Jadi itu cara hacking aku untuk ngambil nama terakhir. Jadi aku buat dulu dia perpanjang, spasinya 100, 100-nya aku potong lagi, ambil 100 dari eh, apa sisi right-nya. Tahu ya konsep right sama left, gitu ya. Left sama right itu konsepnya gini. Misalkan ada kata Budi belajar. Misalkan kita hitung line-nya dulu deh. Line-nya di sini ada berapa karakter? Di sini ada 12 karakter ya. 12 karakter hitung dari mana? B, U, D, I, E. Spasi, B, E, L, A, C, A, R. Sini ada berapa nih? Ada 12 nih. Hitungnya dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu 12 karakter. Biasanya kita mau ambil Budi. Dari Budi itu dari sebelah kiri kan. Jadi kita ambil left. Ambil di kata Budi belajar, ambil berapa karakter? Misalkan 4. Nah, 4 ambil nih. Kalau misalkan aku ambilnya 6 sampai sini. Terus kalau 6 bukan 5, 6 sini. Jadi sampai sini. Nih. Ini aku ambil nih. Ini keambil. Gitu ya. Itu kalau misalkan dari sisi left. Kalau right ngambilnya dari bawah nih sini. Misalkan mau ambil belajar, ya udah kita ambil right. Nah, ini ada berapa karakter nih sini? 1, 2, 3. Ini berapa karakter? 7. Berarti kita harus bikin ininya 7. Nah, jadi belajar. Seperti itu. Itu ya konsep left and right. Tadi aku bikin jadi lebih banyak. Spasinya yang awalnya cuma 1, aku bikin jadi 100. Buat apa? Buat ngebantu aku memfilter right-nya itu agar sesuai. Pokoknya ambilnya yang 100 juga gitu. Jadi gitu. Itu akal-akalan aja sih, biar lebih cepat buat ngambil. Nah, trim itu buat ngilangin spasi. Contoh misalkan teman-teman ada teks nih gini. Ini Budi ya. Ini trim. Nah gitu. Jadi ada spasinya hilang kan. Ini awal tadi ada spasi, terus ini nggak ada spasi. Itu. Oke, ini udah dapat first and last name. Kita bikin email. Email gimana? Ya email tinggal bikin aja teman-teman. Ini and titik and kayak gini. Ini baru kayak gini. Nah terus kita mau bikin apa? Lower. Nah kayak gini. Tutup aja semua. Terus ya sebelum lower kita trim dulu lah. Si first name-nya juga di trim. Oke, kayak gini. Semuanya udah di trim. Terus baru ditambahin nama perusahaannya. Biasanya kan nama perusahaan kayak misalkan @harapanbangsa.com misalkan gini. Nah gitu, tada jadi. Gitu gampang kan? Ini. Sekarang masuk ke kategori. Nah ini kategori agak seru nih. Kita bisa pakai conditional formatting. Acuan dari gaji. Kalau biasanya kalau aku nih, kita bikin ini kan ini ada beberapa part ya. Kalau teman perhatian ada entry, mid, sama senior. Ambil maksimumnya aja. Entry maksimum berapa? 7,9 kan. Terus mid berapa? 10,5. Terus ini 15. Ya. Jadi kita bisa bikin kategori gini. Teman-teman, gini if
si kolom G. Kolom G ya, nih kolom G10 kurang dari sama dengan 79 atau 23 ya 23, masukin ke entry gitu ya, masukin if lagi, masukin ke G lagi, kurang dari sama dengan 10,5 ya, 2, 3 mid, terus masukinnya senior, lalu kita tutup dan tutup. Tara, gampangan. Nggak percaya benar atau salah, coba kita pivotin, kita masukin ke existing di sini, terus teman-teman tinggal pindahin aja sih kategori, terus masukin dari sisi salary lah. Nah, terus kita cross check datanya, benar gak nih ketentuannya. Kita copy dulu di sini, copy di sini, pindahin ke bawah. Nah, lihat entry 6,5 sampai 7,9, benar kan? Oke, mid level 8 juta sampai 10,5 sesuai. Senior 11,5 sampai 15. Ya, 10,8 masuk lah ya. Cincai gitu. Oke, mudah bukan membuat item-item ini? Ya, apalagi teman-teman juga bisa atur dari sisi warna dan sebagainya. Tapi kalau menurutku warna itu nggak jadi mandatory, tapi jadi indikator. Seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa ekspor lagi terkait Excel. Dan stay tune sampai beberapa minggu depan. Kita akan masuk ke Excel Mastery. Dan teman-teman akan belajar dari nol loh, sampai bisa. Siapa yang baru tahu ada berapa banyak yang sudah kita pelajari? Boleh komen di bawah. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari sesi basic Excel Mastery. Teman-teman udah banyak pelajaran yang udah teman pelajari, mulai dari formatting gitu ya, terus bagaimana menyiapkan agar worksheet-nya terorganize, termasuk teman-teman tahu loh dari structural di Excel, kayak kenalan sama ribbon tuh buat apa, konteksnya ada apa aja, terus bagaimana menggunakan shortcut di dalam Excel itu sendiri, terus mengenal beberapa rumus yang udah aku ajarin di sesi kali ini. Sebenarnya aku akan ajarin di minggu depan, tapi aku udah spill di awal, it's okay. Dan teman-teman udah bisa melakukan elaborasi dan menyiapkan data lebih catching lagi di Excel. Kedepannya teman-teman nggak akan berhenti di sini. Teman-teman akan banyak mempelajari hal-hal baru dari Excel, termasuk di sesi berikutnya kita akan masuk ke bagaimana menyiapkan Excel itu lebih powerful lagi dengan beberapa formula dan beberapa function yang harus teman-teman ketahui sampai teman-teman bisa menjadi pro menggunakan Excel. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga boleh di drop di komen ya. Boleh cerita-cerita juga boleh drop di komen. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.